Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga kalian selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Amin. Sebelum saya lanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini, coba sekarang kita ingat kembali materi kebugaran jasmani. Kemarin kita di situ sudah mempelajari mengenai pengertian, manfaat, dan juga bentuk-bentuk gerakan latihan kebugaran jasmani. Dan di situ sudah banyak contoh-contoh dan kalian sudah saya suruh untuk mencoba praktekkan atau mencontoh gerakan yang ada dalam video tersebut, mulai dari pincaan, kekuatan, kecepatan, kelenturan, dan lain sebagainya. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah senam lantai. Sebelum lanjut ke materi, tugas kalian hari ini adalah cukup merangkum, kemudian kalian foto dan dikirim pada Google Classroom. Senam merupakan jenis olahraga yang mengakar pada kebudayaan Yunani kuno dalam penyembahan dewa Zeus. Pada permulaan abad ke-20, senam mulai diperkenalkan sebagai salah satu cabang olah tubuh yang kemudian menjadi populer di berbagai negara. Dalam masa perkembangannya, senam kemudian membagi dirinya ke dalam beberapa jenis spesifik. Satu di antaranya adalah senam lantai atau biasa juga dikenal dengan istilah floor exercise. Apa yang dimaksud dengan senam lantai? Secara sederhana, senam ini sama aja dengan pengertian senam pada umumnya. Sama seperti namanya, senam ini dilakukan di atas lantai tanpa bantuan alat apapun, kecuali matras ya, yang bisa digunakan jika diinginkan. Secara umum, tentu tak bisa lepas dari peranan bangsa Yunani. Namun jika mengelus mengenai sejarah senam lantai secara mendetail, maka mungkin kita seharusnya mengambil awalan dari Cina kuno, sebab sejak 2700 sebelum Masehi, mereka telah mengenal beberapa bentuk sederhana dari senam lantai yang dahulu dilakukan di biara-biara dan bukan sebagai sebuah senam tetapi bagian dari langkah pengobatan dan juga bela diri. Catatan mengenai gerakan sederhana dari senam lantai ini bisa dijumpai dari kitab peninggalan Konghucu yang banyak bercerita mengenai gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan dengan tujuan pengobatan. Secara senam lantai lainnya tak bisa lepas dari negeri Taj Mahal, yaitu India. Negeri yang satu ini memang sudah lama dikenal sebagai salah satu rumah sejarah pengobatan dengan metode pernafasan dan gerakan tubuh. Langkah pengobatan ini tidak lepas dari kepercayaan keagamaan yang dianut di India. Salah satu warisan India yang erat kaitannya dengan sejarah senam lantai adalah yoga. Jika kalian cermati, gerakan dasar pada yoga memiliki kesamaan dengan senam lantai. Misalnya, gerakan kayang ataupun semacamnya. Yoga dahulu dipercaya bukan hanya sebagai penyembah tetapi juga sarana untuk memuja dewa berdasarkan kepercayaan orang India. Dalam yoga dituntut adanya kelenturan tubuh serta aliran nafas yang dinamis seperti yang dijumpai pada senam lantai modern. Sejarah senam lantai juga dijumpai pada tulisan atau gambar yang ada di piramida Mesir. Dalam fitur salah satu keajaiban dunia tersebut terdapat banyak kisah yang diceritakan dalam bentuk gambar oleh nenek moyang Mesir. Mereka bercerita soal kehidupan mereka, termasuk dalamnya beberapa gerakan olahraga sederhana yang identik dengan senam lantai. Bahkan, beberapa peneliti menyimpulkan bahwa dari apa yang mereka gambarkan,
terlihat bahwa nenek moyang Mesir mengenal gerakan-gerakan yang hampir serupa dengan yoga di India, juga gimnastik Jerman kuno, yang mencakup di dalamnya gerakan-gerakan sederhana yang ada pada senam lantai. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada di atas, dapat kita simpulkan bahwa sejarah senam lantai bukanlah hal yang dimulai dari abad ke-20, tapi jauh melampaui tahun-tahun sebelum itu. Nenek moyang kita telah lama mengenal gerakan yang juga dikenal dalam senam lantai dewasa ini, meskipun masih dalam ciri yang terlampau sederhana. Setelah kita mempelajari sejarah senam lantai, sekarang kita pelajari gerak spesifik senam lantai. Apa saja gerakan spesifik senam lantai yang kita pelajari di kelas 8 ini? Yang pertama, gerakan spesifik meroda. Jadi meroda itu merupakan gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping arah gerakan dan tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Bisa kita lihat contoh video berikut ini. Yang kedua, gerakan spesifik guling lenting. Jadi gerakan guling lenting merupakan gerak melecutkan kedua kaki ke depan atas setelah tengkuk menempel matras dengan sumber gerakan dari pinggang. Sebagai contohnya, kita bisa lihat video berikut ini. Jadi ada dua gerak spesifik yang kita pelajari di kelas 8 ini, yaitu gerak spesifik meroda dan guling lenting. Namun di kelas 8 ini yang membedakan dari kelas 7 adalah variasi dan kombinasi. Jadi variasi dan kombinasi adalah melakukan beberapa bentuk gerak spesifik dengan berbagai cara, seperti melakukan gerak spesifik meroda, guling lenting dari posisi jongkok, berdiri, dan melangkah, baik secara perorangan maupun berpasangan atau kelompok. Jadi di sini ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam pembelajaran gerak spesifik meroda dan guling lenting. Yang pertama, aktivitas bertumpu dengan tangan pada pinggiran bangku panjang. Aktivitas yang kedua, menurunkan kaki satu persatu dibantu teman atau guru dari posisi berdiri dengan kedua lengan. Yang ketiga, aktivitas menurunkan tangan satu persatu ke matras atau lantai dari sikap menyamping hingga posisi berdiri dengan tangan, bisa dibantu dengan teman maupun guru. Yang keempat, aktivitas gerak meroda. Yang kelima, aktivitas melentingkan pinggang dari posisi tidur telentang. Nah, ini bisa dikatakan dengan latihan kayang dari posisi tidur telentang. Yang keenam, aktivitas gerakan melecutkan kedua kaki dari sikap tidur telentang dan kedua tangan berpegangan dengan teman yang membantunya. Yang ketujuh, aktivitas gerakan guling lenting dari sikap jongkok. Persiapan jongkok menghadap arah gerakan, kedua lengan diletakkan pada matras dan pandangan ke depan. Yang kedelapan, aktivitas rangkaian meroda dan guling lenting. Jadi ini kombinasi ya dari dua gerakan. Setelah melakukan meroda dilanjutkan guling depan. Yang kesembilan, aktivitas rangkaian guling depan dan guling lenting. Habis guling depan atau roll depan, kemudian dilanjutkan guling lenting. Yang ke-10, aktivitas gerak rangkai guling depan, guling lenting, dan
meroda. Jadi ini merupakan kombinasi dari 3 gerakan yang dilakukan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang kita pelajari di kelas 8 ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar maupun bisa langsung japri WA. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.